Apakah kamu merasa tahun 2020 berlalu begitu berat? Sampai begitu banyak aturan yang harus kita pahami dan taati. Dari sekedar cerita sejarah 100 tahun lalu, pandemi flu Spanyol. Pandemi yang serupa kembali terjadi. Dari seberang laut, COVID-19 akhirnya menjadi bagian hidup masyarakat di Indonesia. Sejak 2 warga Depok, Jawa Barat dinyatakan terinfeksi COVID-19 pada Maret 2020, sikap dan perilaku masyarakat berubah. Kebiasaan berinteraksi langsung kini menjadi ancaman. Namun, pilkada tetap harus dijalankan. Aturan baru diterbitkan. Penyelenggara dan peserta harus taati aturan. Dunia maya menjadi metode pilihan. Tetapi, tidak cukup menjawab kebutuhan. Saran perbaikan, himbauan, sampai dengan peringatan diberikan demi tegaknya peraturan. COVID-19 tak lagi soal kesehatan dan keselamatan. Ini soal masa depan. Ketika nomor urut sudah ada di tangan, Bawaslu mengencangkan ikat pengawasan, mencegah, mengawasi, dan menindak setiap pelanggaran. Pilkada era pandemi memang menguras tenaga dan pikiran. Semua gelisah, seperti halnya umat beragama yang tidak bisa beribadah dengan normal. Seperti halnya para calon, tanpa riuhnya kampanye terbuka. Adu strategi merebut kursi menjadi tantangan. Solusi alternatif di tengah meningkatnya COVID-19, kapasitas koordinasi virtual ditingkatkan. Strategi pengawasan digencarkan. Saran perbaikan, himbauan, sampai dengan peringatan diberikan. Masih melanggar, dengan tegas akan dibubarkan. Kita sedih dan kecewa melihat dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Panggilan klarifikasi sudah dilakukan, bahkan rekomendasi juga sudah dilayangkan. Namun, keputusasaan kadang menyelimuti karena tidak rigidnya peraturan dengan aneka ragam pelanggaran. Pandemi memberikan pelajaran. Kita manusia sesungguhnya rapuh, baik fisik maupun mental. Kita berduka, kehilangan saudara, teman, rekan seperjuangan. Sejak Maret hingga November, banyak orang kehilangan jam kerja. Banyak juga orang kehilangan mata pencaharian, hidup dalam ketidakpastian. Namun, 2.550 garda depan Bawaslu disiapkan demi tegaknya keadilan dan keterbukaan. Dari 2020, kita belajar banyak hal. Belajar hidup sehat, belajar mengendalikan diri di tengah keterbatasan, belajar dengan peraturan yang baru, belajar kebiasaan baru, belajar memilih di tengah kebimbangan, juga menyadari kita harus belajar dari masalah. Pilkada kali ini sangatlah berbeda, namun semangat kita harus tetap sama. 2020 adalah tahun yang luar biasa. Dari keterpurukan, kita belajar untuk bangkit mengalahkan keadaan.